Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Naila Halawa, F2B023020. Di kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait pembelajaran berbasis problem solving dan problem posing pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pendidikan bukan saja tentang menghafal teori, tetapi kita juga perlu mempelajari bagaimana kita dapat berpikir kritis dan menemukan solusi dalam berbagai situasi. Nah, di sini saya akan menguraikan dua pendekatan yang efektif, yang dinilai efektif dalam pembelajaran, yaitu problem solving dan problem posing. Saya akan membahas apa itu problem solving dan problem posing, kemudian manfaatnya, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Problem solving atau dikenal juga sebagai pemecahan masalah adalah proses berpikir secara sistematis dalam menemukan solusi atas suatu permasalahan. Nah, proses ini melibatkan pertama analisis, evaluasi, dan implementasi solusi yang paling baik. Adapun langkah-langkah dalam problem solving yaitu mengidentifikasi masalah. Kita harus memahami apa yang kemudian menjadi kendala atau tantangan utamanya. Setelah kita tahu permasalahannya, kita juga perlu menganalisis penyebabnya. Faktor apa saja sih yang kemudian mempengaruhi timbulnya masalah tadi. Nah, setelah itu kita mencari solusi. Di tahap ini kita dapat mengeksplorasi berbagai alternatif. Apa sih solusi yang cocok untuk kita gunakan? Dan yang terakhir yaitu menilai hasil solusi tadi, yaitu berarti evaluasinya. Nah, penting untuk menilai apakah hasilnya tadi efektif atau mungkin perlu perbaikan lebih lanjut. Sebagai contoh nih, problem solving dalam dunia pendidikan. Misalkan ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Inggris. Nah, mereka mencoba berbagai cara atau mencoba berbagai strategi untuk kemudian menemukan jawabannya. Kayak gitu. Adapun manfaat dari problem solving yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena siswa terbiasa mengevaluasi masalah dan terbiasa juga mencari solusinya kayak gitu. Kemudian selain itu mereka juga bisa mengembangkan kemampuan analisis. Mereka bisa belajar memahami permasalahan dengan lebih dalam lagi. Selain itu juga meningkatkan kreativitas mereka, membantu mereka belajar secara mandiri. Kemudian yang terakhir dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi karena seringkali problem solving melibatkan kerjasama dalam kelompok. Nah, ini membantu siswa belajar bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Masuk ke pembahasan kedua. Apa sih problem posing? Ketika tadi kita bahas problem solving, di mana problem solving berfokus pada penyelesaian masalah, maka di problem posing ini yaitu proses menciptakan pertanyaan atau masalah yang membutuhkan pemecahan. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Siswa itu harus memahami apa topik yang sedang mereka pelajari. Setelah mereka memahami, mereka perlu membuat pertanyaan. Apa sih pertanyaan yang relevan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam lagi? Setelah membuat pertanyaan, mereka dapat mencari kemungkinan jawaban atau solusi dari pertanyaan mereka tadi. Yang keempat, mereka dapat memverifikasi apakah solusi mereka, hipotesis mereka, penilaian mereka itu benar, kayak gitu. Misalkan contoh nih, dalam pembelajaran
IPA, sains. Sebelum melakukan eksperimen, siswa itu bisa diajak untuk merancang pertanyaan kayak apa yang terjadi jika kita mengubah satu variabel dalam eksperimen ini misalkan. Kayak gitu. Kemudian manfaat dari problem posing yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, dapat mengembangkan kemampuan analisis mereka juga. Kedua, yang ketiga, meningkatkan kreativitas mereka. Yang keempat, membantu mereka dalam belajar secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan kolaborasi. Karena problem posing ini juga sering dilakukan dalam kelompok diskusi, di mana antar siswa itu bisa berbagai perspektif mereka. Yang masih bingung terkait perbedaan problem solving dan problem posing, sini aku kasih tahu. Jadi problem solving itu berfokus pada menyelesaikan masalah yang sudah ada. Sedangkan problem posing berfokus pada menciptakan pertanyaan atau masalah baru untuk kemudian dieksplorasi tadi. Nah, tentu keduanya sangat penting dalam pembelajaran. Misalkan dengan problem posing, siswa bisa lebih mendalami suatu konsep melalui mendalami materi, misalkan melalui eksplorasi pertanyaan kayak gitu. Nah, sementara di problem solving itu membantu mereka tuh menerapkan solusi tadi, menerapkan konsep tadi kayak gitu dalam kehidupan nyata mereka. Adapun implementasi dalam pembelajaran, nah, cara menerapkan problem solving dan problem posing dalam pembelajaran, yang pertama, identifikasi dulu topik pembelajarannya yang kemungkinan kita ajarkan. Yang kedua, kita perlu memberikan contoh kasus atau tantangan. Untuk problem solving, kita perlu memberikan permasalahan nyata yang harus diselesaikan. Kalau yang posing, kita perlu mendorong siswa untuk membuat pertanyaan terkait topik yang kita buat tadi. Yang ketiga, kita memfasilitasi mereka dalam diskusi kelompok. Agar apa? Agar siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama atau kolaborasi dalam mencari solusi atau menyusun pertanyaan mereka. Yang ketiga, penting untuk evaluasi. Nah, setelah diskusi, kita perlu lakukan evaluasi untuk melihat nih, apakah metode ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Nah, setelah pemaparan panjang tadi, kita perlu menarik kesimpulan. Kesimpulan dari problem solving dan problem posing adalah keduanya merupakan pendekatan penting dalam pembelajaran, di mana problem solving mengajarkan siswa bagaimana menghadapi tantangan, kemudian menemukan solusi terbaik. Nah, di problem posing, siswa juga bisa lebih aktif dalam menciptakan pertanyaan yang mendorong mereka mengeksplorasi lebih jauh lagi. Dengan menerapkan kedua metode ini, siswa tidak hanya memahami materi pelajaran, tidak hanya menghafal saja, tetapi juga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka juga bisa kreatif, dan mereka juga bisa analitis yang berguna bagi dunia pendidikan pada umumnya. Nah, kita sebagai calon-calon pendidik, ayo kita dorong murid atau siswa kita untuk menjadi pemikir yang aktif, bukan hanya saja penerima informasi yang cukup mendengarkan saja. Nah, oke, terima kasih. Thanks for